Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Beberapa hari ini di MK sungguh ramai ya. Jadi itu karena ada gugatan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi. Itu benar-benar membuat kubu 02 kalang kabut. Kubu paslon 01 mereka berharap Pilpres bisa diulang dan Gibran tidak boleh jadi peserta Pilpres. Pencalon Gibran adalah alasan utama mereka menggugat. Sedangkan dari kubu 03 Ganjar Mahfud mereka meminta supaya MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran, lalu meminta pemilu diulang di seluruh Indonesia. Alasannya adalah karena ada pelanggaran aturan dan etika yang sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mendengar tuntutan dari kubu paslon 01 dan 03, telinga Gibran sepertinya sangat panas. Dia menjadi target utama dari gugatan MK. Gibran kemudian mempertanyakan permintaan dari kubu 01 dan 03. Dia bilang kalau misalnya nanti Pilpres diulang dan kalah lagi, apa Pilpres mesti diulang lagi sampai mereka menang. Ini jawaban Gibran bernada sombong, mentang-mentang merasa di atas angin, menang dengan angka 58%. Kalau pemilu diulang, tanggapan dia seperti itu. Jadi itu bahasa yang ya tahu sendiri ya, dengan keangkuhannya berkata seperti itu. Tapi ya itulah namanya orang yang merasa dirinya punya kekuasaan yang hebat ya. Gibran itu sudah berubah, bukan lagi Gibran yang kita kenal dulu. Gibran yang sekarang jauh lebih arogan dan sombong. Yang paling parah adalah ketika dia meledek Mahfud MD saat debat ya, cawapres dengan gaya seperti mencari sesuatu dari jauh. Gibran masih belum merasa kalau percaya dirinya dinodai dengan banyak masalah. Kalau bukan karena Anwar Usman, Gibran tidak akan mendapatkan tiket cawapres dan dibantu dengan politik cawe-cawe. Gugatan dari kubu Ganjar Mahfud bukan berarti tidak mau move on atau tidak legowo. Demokrasi diacak-acak dengan jelas, tepat di depan mata kita. Gibran dianggap memanfaatkan kekacauan konstitusi untuk maju sebagai cawapres. Ditambah lagi Jokowi diduga ikut cawe-cawe lewat pengerahan bansos dalam skala besar. Ditambah lagi ada isu kepala desa dikerahkan atau lebih tepatnya diintimidasi secara halus supaya mendukung paslon 02. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan ya, di media, kami meminta diskualifikasi kepada paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dan melanggar ketentuan hukumnya dan etika. Nah, hal ini sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK yang terakhir DKPP. Inilah permintaan dari perwakilan 03 ya, memberikan semacam tuntutan ya, agar supaya majelis hakim mempertimbangkan tuntutan seperti ini. Dan perlu diketahui beberapa permintaan dari 01, 03 juga ada diskualifikasi. Kita memohon pemilu ulang di seluruh
TPS di Indonesia. Jadi bukan satu tempat atau dua tempat, tapi seluruh Indonesia. Tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari lalu, dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan ulang seperti yang kami minta yang kemarin ya. Jadi itu tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh 03 dan 01. Nah, hal ini terjadi ya, karena memang undang-undang yang ditabrak. Kalau misalnya saat itu Gibran berusia 40 tahun, tidak akan ada protes ya, jika Gibran ikut pilpres ya. Di saat Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tidak akan ada yang protes kalaupun ada gugatan hasil ya, itu ya biasa-biasa seperti itu ya, nggak sampai kegaduhan seperti ini. Alasan-alasan inilah yang membuat kita semua sampai sekarang itu memprotes. Bukan kita memperjuangkan 01 atau 03, tapi kita memperjuangkan demokrasi yang sudah carut-marut seperti ini. Dan hal ini ya, sudah ada banyak bukti-bukti yang ditunjukkan di Polres ya. Ini sangat brutal dan kacau. Kalau dikumpulkan satu persatu jumlahnya sangat banyak. Nah, kondisi ini beda dengan pilpres sebelumnya. Kalaupun ada kejanggalan, tidak semasif pilpres tahun ini. Pilpres sebelumnya tidak ada aturan yang ditabrak oleh MK, tidak ada penyalonan bansos gila-gilaan, tidak ada kepala desa diancam jabatannya, yang tidak, kalau tidak mendukung paslon tertentu ada perangkat yang akan masuk penjara. Ya, dan dari semacam itu tidak ada. Maka dari itu sewajarnya ya, kalau Ketua Mahkamah Konstitusi dalam sidang nanti bisa mendiskusi wilayah 03. Tapi menurut saya yang paling nampak sekali adalah merubah keputusan MK sehingga Gibran itu masuk jadi cawapres ya. Itu keputusan yang keluar adalah kalau nggak salah di 090 kan ya itu. Dan Ketua KPU juga itu pelanggaran etika yang sangat luar biasa. Dari dua keputusan itulah negara kita sekarang jadi kacau balau tentang demokrasi. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.